Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Manda, dan ini dia perasaan seseorang yang saat ini memikirkan kamu. Kayak dia lagi mikir nih ya, kenapa sih kamu belakangan ini nggak pernah cari dia? Lagi mikir, kenapa belakangan ini kamu kayak nyuekin dia? Sekali ngomong kayak ngomongnya nggak enak gitu, kayak dry text aja ya, nggak terserah gitu. Ini bikin dia bertanya-tanya, ada apa sebetulnya gitu. Apa yang menyebabkan kamu sekarang berubah kepada dia? Mungkin kalau kamu dapet WhatsApp juga atau atau email dari dia, kamu udah kayak nggak peduli ya gitu. Ngerasa loh dianya ngebatin kok, kayak kamu nggak peduliin dia, dia kerasa banget di hatinya. Tajem juga gitu batinnya, bahwa kamu tuh kayak ada sesuatu gitu. Kenapa ya? Kok kamu kayak nggak enak diajakin ngobrolnya. Dia sedih sih, kepikiran sama sikap kamu nih. Kepikiran, kenapa ya gitu? Ada masalah apa? Dia justru malah bingung, kalau emang dia punya salah, dia sendiri yang kebingungan. Kenapa kamu berubah? Dia lagi berusaha terus, kayak mikirin terus ya, apa siang malam. Dia mikirin aja, apa salahnya ya? Kenapa? Ada pernah ngomong apa pernah berbuat apa? Kepikiran sama dia. Lagi kerja aja nggak nyaman ya, karena membuat dia itu kayak nggak bisa, apa ya, hatinya tuh kayak gundah aja gitu, nggak enak gitu ya. Kenapa ya dengan kamu tuh kok didiemin aja, ada masalah apa ya gitu. Jadi nggak bisa tenang dia kerjanya. Dan di sini ada Three of Pentacles. Dia sempat tanya-tanya sih, mungkin ada beberapa orang yang udah dia tanyain, mungkin kepada orang-orang yang paham juga sama kamu, dia ngerti tentang mungkin spiritual ya. Ditanya, ada apa sih, kamu punya masalah apa sih gitu ya. Dia khawatir, mungkin dia nengokin kamu sakit apa, atau dikerjain orang atau gimana, karena kok tiba-tiba aja kamu kayak berubah sama dia ya. Dan dia juga di sini mungkin cari-cari informasi kebenarannya, atau mungkin emang dia nggak nanya ke kamu dulu karena udah langsung kayak takut gitu nanya ke kamunya ya, takut kamunya jutek, takut nggak dijawab gitu ya. Dan udah mulai kayak dia jengkel sih digituin sama kamu, dia jengkel hati ya. Kenapa sih kok eh, jadi masalahnya nggak jelas? Dia pengen tahu yang sebenarnya tentang kamu. Dan pada saat dia udah tahu nih, mungkin ada orang yang menginformasikan salah ya, dan mungkin ada bicara yang negatif tentang kamu kepada dia. Pada akhirnya dia kayak marah, kayak kurang puas aja ngedengar dari orang lain tentang kamu. Pada akhirnya dia marah ya, dan dia sekarang juga nyuekin kamu. Tapi di dalam sikap yang diam itu, sebenarnya dia berharap kamu menghubungi dia sekarang ya. Nih, dia nginget-inget sih apa yang udah dia lakuin ya. Oke, mungkin dia pernah kasar kah atau apa, tapi dia di sini masih terus cari tahu tentang kesalahannya dia, dan dia belum berani buat ngehubungin kamu ya. Terus pikirannya dia udah aneh-aneh aja nih. Barangkali A B C D, hal-hal yang negatif ya. Mungkin sikap kamu, gaya kamu, cara berpakaian kamu, cara tulisan kamu, semua jadiin kode-kode gitu sama dia, di apa namanya, di kayak puzzle gitu loh, disatu-satuin menjadi sebuah teka-teki yang harus dipecahkan sama dia tanpa bertanya dengan kamu, nih ada apa sebenarnya gitu ya. Dia di sini juga mungkin kesannya, masa bodoh, lagian gue kan cakep, lagian gue ini kan ganteng, banyak uang ya, pasti banyak orang yang suka kok, kenapa harus mikirin pusing ya tentang bagaimana sikap kamu ke dia sekarang. Dia mikirnya gitu, nggak mau apa ya, kebawa hawa negatif ya. Lu gua nggak usah ikut, nggak usah ngasih apa ya, penyakit, ngasih energi negatif ke dia. Pikiran dia tuh kayak gitu, berubah ya. Sekarang malah jadi kayak tebar pesona, tiba-tiba aja dia kangen kamu
Ya kangen perhatian kamu, kangen kasih sayang dari kamu lah ya, dan merubah dia lagi yang tadinya dia mulai tebar pesona, terus akhirnya nggak terlalu dia expose ya, mungkin udah ada yang dia pamerin keluar ya ke media sosial, terus dia mungkin udah menariknya ya atau menghapusnya. Karena apa? Karena ingat kamu, ingat perkataan kamu, ingat komplainan kamu, akhirnya nggak jadi. Akhirnya hanya beberapa orang saja mungkin yang ngeliat, yang deket-deket aja yang udah tahu, yang udah ngeliat, tapi mungkin yang jauh-jauh belum mengerti seperti apa ya. Dan di sini saat ini perasaan dia bener-bener lagi kayak banyak unek-unek yang pengen dia tanya, ini ada apa sih sebenarnya, kok kamu nyuekin dia banget sih, dan kepingin banget dia kamu duluan deh yang nelpon gitu ya. Janji mungkin kalau udah kamu yang duluan, dia akan kasih apa ya, kayak nggak akan ngulangin deh. Kalau emang dia salah, dia pengen kasih tahu nih salahnya apa di mana, karena selama ini kayaknya kamu nyudutin dia banget, apa-apa salah, apa-apa salahin dia gitu, dia nggak mau digituin ya. Dan di sini dia sedang berusaha nih, mungkin dia juga dalam dalam berdoa sering nyebut nih, semoga dapat jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini ya, karena dia sebetulnya juga nggak tahan dicuekin sama kamu, didiemin sama kamu, cintanya gede banget. Jadi dia mikir ini ada apa sih gitu, masih belum nemuin jawaban ya. Justru dia menerka-nerkanya sampai kemana-mana ya. Apakah ada masalah tentang penampilan dia kah, atau memang kamu juga saat ini ada yang suka kah gitu ya. Dan membuat dia kayak nggak tenang hatinya, dan kebanyakan kayak menjalankan hal-hal yang baik supaya tidak mendapatkan hal buruk, ngerti nggak? Jadi dia ini melakukan karma gitu, karma karma baik agar tidak ada atau tidak terjadi karma buruk. Dia khawatir dia pernah ngelakuin apa ke orang lain, terus akhirnya kayak dia dapat balasan sama kamu begini. Jadi dia eh, hati-hati banget gitu bersikap ke orang-orang ya di sini. Mungkin karena sikap dia yang celetak-celetuk ngomong, akhirnya kamu sama dia dapat ujian. Akhirnya tiba-tiba kamu ngediemin dia, nggak tahu menau apa gitu ya. Dia mikir apa kemarin dia habis ngediemin orang juga, jadi dia sekarang jadi introspeksi diri aja gitu ya. Apa mungkin berantem sama orang lain, dia inget-inget seperti itu supaya eh apa ya, kayak tahulah jawabannya gitu, jawaban dari apa yang sedang terjadi saat ini sama kamu. Dan tahu nggak sih teman-teman, kamu ngediemin dia itu ya, dia kangen sama kamu gitu. Saat ini dia tidak menghubungi kamu, pertama mungkin dia sudah ngasih sudah say hello, atau mungkin sudah ngabarin kabar dia tapi tidak ada respon kamu, atau memang kamu marah kepada dia, nyuekin dia, tapi seterusnya dia tidak berusaha untuk merayu kamu sehingga kamu sekarang malah tambah marah ke dia. Dan sebaliknya teman-teman, dia justru yang marah banget karena kamu nyuekin dia, harga diri dia kayak jatuh gitu loh ya, dicuekin sama kamu. Dia nggak terima di sini. Kalau aku lihat secara perasaannya dia sayang banget, lagi kangen saat ini, lagi kangen banget sama kamu. Ya, ada As of Cups. Dia pengen ngomong semuanya apa yang ada di dalam perasaan dia. Terutama di Six of One di sini, dia pengen ketemu sama kamu gitu. Kamu pengen apa ya, jalan sama kamu, pengen disambut lah sama kamu ya, pengen dapat perhatian yang biasanya kamu kasih ke dia. Dan ini udah cukup lama kamu nyuekin dia, bikin dia jadi nggak tenang hati, nggak tenang lah dalam kehidupan beberapa lama ini. Dan dia banyak kepikiran tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin dia perbuat yang sudah melukai kamu sehingga kamu nyuekin dia segitu lamanya. Dan sampai hari ini dia masih bertanya-tanya gitu, ya ada apa sih sebenarnya nih, kenapa sih kok nggak ada apa ya, mungkin kamu nggak balas ya, bener nggak? Ini kamu nggak balas soalnya di sini habis berantem. Ini berantemnya mungkin udah lama ya, kalau memang ini udah hampir 5 minggu ya. Ini orang penasaran loh teman-teman, dia nggak bakal ninggalin kamu kok, dia bertahan di sini buat menunggu kamu. Justru dia pingin kamu konfirmasi deh gitu ya, kamu lagi kenapa, ada apa, mumpung dia masih kasih kesempatan. Tapi emang dia juga nggak punya keinginan buat berpisah sih dari kamu gitu ya, nggak ada kemauan dia untuk pergi ninggalin kamu tuh, nggak ada.
Orang dia sayang banget di sini. Nih, aku liatin lagi ya perasaan terdalam dia saat ini ke kamu, orang yang sedang kamu pikirkan. Tuh dia mikirin kamu, nggak bingung kenapa ya gitu, kok kamu cuek banget ke dia. Pengen ada komunikasi, pengen ngobrol. Akhirnya apa? Oke, biarin kayak air mengalir. Jadi dia nggak mau usaha. Kamu diem, dia diem. Padahal sebenarnya dia kangen sama kamu, no. Pengen ngobrol. Dia nggak mau dengerin gosip yang beredar di luar. Dan aku rasa teman-teman kalau emang mau ngehubungin, boleh hubungin, karena ya barangkali ada sesuatu yang kurang baik yang saat ini sedang dia alami ya. Dia merasa sedih juga, mungkin ada kehilangan atau memang keluarganya ada yang sedang sakit, atau dia kehilangan salah satu keluarganya saat ini. Dia lagi sedih, lagi butuh teman ngobrol, lagi butuh dukungan ya. Kayaknya perasaan dia kayak frustasi gitu loh, kepingin didatengin sama kamu. Ini kalau udah manjanya ya, kamu nggak mau mungkin hubungin dia karena mungkin permintaan dia pengennya didatengin terus. Ya, aku lihat di sini dia memang sangat tergoda sama kamu, sangat sayang sama kamu. Energi kamu membuat dia bingung juga gitu. Dia gini teman-teman ya, kalau emang di sini ributnya nggak ada jalan keluar, entah mungkin kamu di sini udah nggak ada perasaan lagi sama orang ini, entah kamu memang udah capek di hubungan ini, nggak ada peningkatan, kamu pengen ninggalin dia dengan cara nyuekin dia. Yang terjadi adalah teman-teman saat ini dia membiarkan saja, dia juga mengikuti bagaimana kamu memperlakukan dia saat ini gitu ya. Yang aku lihat ada dua kartu di sini yang menonjol, yang paling dominan banget, kerasa banget di pandangan aku ya, si Kopin dan si The Moon ini. Dia lagi sedih banget ini ya. Dia sangat mencintai kamu, bahkan aku rasa ini cinta yang begitu sangat tulus sama kamu gitu ya. Ini energinya ada energi kemelekatan, dimana walaupun dia pergi sejauh mungkin tetap akan kembali ke kamu. Walaupun dia pergi bersama beberapa orang, banyaknya yang dia mau, tapi dia akan kembali lagi kepada kamu. Kenapa? Dia tidak pernah menemukan kebahagiaannya kecuali dengan kamu. Iya benar loh ini ya. Seperti ini penerawangannya, bahwa dia ini tidak mampu berjalan tanpa kamu. Mungkin selama ini kamu memang memberikan energi yang cukup positif, bagus di hubungan ini, sehingga dia tuh kayak terbiasa ya, terbiasa diimami oleh kamu, terbiasa diberikan petunjuk oleh kamu. Sehingga pada saat kamu memang sudah malas karena orang ini tidak mencerminkan seorang yang bisa diajak bahagia, makanya kamu melepas dengan cara pelan-pelan nyuekin dia. Yang sebenarnya terjadi saat kamu berperilaku seperti itu kepada dia, dia tidak melepasmu. Dia memang berencana buat pergi karena luka batinnya itu. Walaupun itu cuma sekedar dibalas atau tidak dibalas, dibaca atau tidak dibaca, pesannya itu membuat hati dia luka, membuat pikiran dia pusing gitu. Banyak lamun, banyak tanda-tanda tanya di dalam benaknya tentang kamu kepada dia. Dia baper dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia nilai sendiri apa yang kurang dari diri dia, membuat dia tidak percaya diri ya. Hubungan kamu sekarang sudah merenggang gitu, membuat dia jadi nggak percaya diri, karena selama ini energinya ada di kamu yang selalu memberikan pasokan besar, sehingga dia selalu terlihat bagus di luar oleh mata orang lain. Mungkin kamu banyak membanggakan, padahal sebenarnya kamu juga enggak banget terhadap orang ini, tapi dia begitu sangat percaya dengan ucapan kamu hingga saat ini dia sampai bergantung dengan kamu. Dan aku rasa di sini seberat apapun ya cintanya dia ke kamu gitu, dia akan mencoba-coba untuk menjalin hubungan dengan orang lain, tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Di sini akan balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu, tapi di kamunya di sini kayak udah lelah, atau memang dia bukan kriteria kamu. Dan di sini dia akan terus berusaha, kayak pergi ngilang, datang lagi gitu. Gitu terus
sampai benar-benar kamu kayak menolak dengan terang-terangan dengan mulut kamu gitu, baru mungkin dia akan lepasin kamu. Selama kamu tidak bicara, dia terus penasaran, terus ingin tahu apa sih sebetulnya yang membuat kamu seperti itu. Masih bingung, apa ada orang lain selain dia? Ya, mungkin tebakan dia sudah benar. Kamu mungkin mencintai orang lain saat ini, atau memang sudah ada sebelum dia, sehingga kamu juga berat hati ninggalin gitu ya. Dan ya, dia nggak bisa dilepas dengan cara apa ya, cara seperti itu yang membuat dia kayak baper sih, lumayan keras bapernya dan menyebabkan dia sakit. Ya mungkin demam atau meriang ya, karena nggak bisa tidur, nggak tenang hatinya, kepikiran aja terus sama kamu gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan gitu. Dia sudah berusaha, oh mungkin finansialnya kurang, atau apa yang dia kasih ke kamu itu belum mencapai eh, keinginan kebahagiaannya kamu. Di sini dia mikir apa yang harus dia jalanin lagi, seandainya bisa diajak komunikasi ya. Kalaupun saat ini kamu bukan orang yang dituju, ya cuman buat main-main, nggak mungkin dia akan baper sebaper gini. Aku rasa dia baper banget loh di sini ya. Sekali kamu tidak jawab emailnya atau WhatsAppnya membuat dia kayak udah kayak ketar-ketir. Ini masalah apa ya, ini masalah apa ya, dan aku ngerasa perasaannya semakin hari semakin dalam, banyak ngelamun, banyak berpikir yang kotor juga sih, karena ya mungkin kalian hubungan udah sangat lama ya, udah sangat lama banget, dan dia nggak mau ngelepasin kamu. Sebenarnya kamu juga udah nggak mau sama orang ini gitu, tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu guys ya. Kamu kepikiran terus sama orang ini ya. Ya karena dia mikirin kamu terus gitu. Mungkin ke saat kamu lagi bersama dengan si dia yang lain, kamu nggak gembira, nggak senang hatinya ya, karena mungkin inilah yang semesta kirimkan dari afirmasinya dia, dan akhirnya kamu ngerasain apa yang dia rasain, agak nyelekit di dalam jiwa kamu, panas ya. Jadi kayak kamu tuh susah buat seneng karena ada seseorang yang sedang kamu apa ya, sedang kamu tidak beri perhatian baik. Jika kamu udah nggak peduli dengan orang ini, memang abaikan. Tapi kalau memang kamu masih peduli, ya balas satu kata atau dua kata untuk membuat dia sadar. Tapi kalau kamu takut kehilangan dia, maka yang ada memang kamu nyuekin dia ya. Tapi pasti kesambung lagi ya. Aku yakin banget hubungan ini tuh belum putus, belum. Ini akan kembali lagi. Kalau kalian merasa ada something yang membingungkan, itu sebenarnya pikirannya kamu dan dia aja. Ini semesta lagi ngenunjukin jalan sih ya, walaupun kalian bersama nanti gitu ya, tetap aja gitu loh, sifat kekanak-kanakan itu selalu ada. Tetapi sekali lagi, sebesar apapun keinginan kamu untuk pergi ninggalin dia ya, dia ini akan terus ngintilin kamu gitu ya. Dia nggak akan bisa ninggalin kamu, bahkan ngelupain kamu. Energi hotmu atau mungkin juga nafsunya dia memang hanya kepada kamu, karena ini ada energi yang cukup besar yang arahnya mungkin juga ke hal yang sesuatu ya membuat dia nggak bisa move on. Dan saat ini dia berharap kamu bisa membukakan hatinya lagi, perhatiannya lagi kepada dia, karena dia sangat merindukan kamu saat ini. Dan dia menunggumu ya, meskipun itu mungkin lambat, masih lama, tapi dia setia mendampingi, apa ya, kecuekan kamu dia juga nyuekin, tapi sebenarnya dalam sikap diamnya ini dia nggak kuat. Ya dia masih sering stalking kamu, itu udah pasti dia lakuin karena dia pingin tahu kamu. Dan semakin kamu membenci dia, semakin kamu terus teringat dia. Makanya kalau kamu memang udah nggak suka atau nggak, emang bener-bener pengen ngelupain dia, maka jangan diingat-ingat ya. Mungkin dalam waktu 5 bulan ini nggak cukup, 5 minggu ini nggak cukup menghilangkan pikiran kamu terhadap dia, maka kamu memang harus cepat-cepat lupain. Dengan cara apa? Ya pasti kamu bisa. Setiap
dari kita ya pasti akan menemukan jalan untuk melupakan seseorang yang sudah tidak, mungkin tidak balance buat kita. Tapi kamu tahu nggak sih ya, ini kalau aku ngerasanya gini, orang ini kayaknya udah tahu nih kamu kenapa ya. Kalau aku lihat dari baris bawah ini, udah ngerti kenapa gitu ya. Ada apa gitu. Mungkin ya kamu punya pasangan selain dia gitu. Mungkin ya ada yang kamu sembunyikan dari dia. Tapi di sini dia nerima aja gitu. Dia sayang banget sama kamu, makanya dia bingung gimana cara ngelepasin kamu gitu. Semakin lama dia dan semakin jauh dari kamu, justru semakin rindunya besar. Kemungkinan buat komunikasi lagi juga besar banget, pasti akan kejadi lagi gitu. Karena emang kamu juga pelin-pelan, kadang sebel, kadang kangen, kadang nggak peduli, kadang peduli banget gitu ya. Ada the hero pen, karena jadi nggak bisa nggak full gitu bener-bener benci atau ngilang dari dia, tapi pasti kecarian lagi sebulan, ingat lagi, kangen lagi, ya pasti kamu nyari lagi, akhirnya terhubung terus energinya. Nanti kalau kamu ada kesempatan, bener-bener ada kesempatan, ada rezeki gitu ya, tapi memang pas banget frekuensinya sama semesta lagi ditemu, ini pasti ketemu. Tahun ini aku yakin banget kalian bakal ketemu, kalau memang ini udah sangat jauh hubungannya ya, karena di sini ada Five of Swords, ada jarak, ada sesuatu hal yang memisahkan kamu dan dia saat ini, tapi kemudian kedepannya kalian akan dipertemukan lagi karena masih sama-sama suka, sama-sama cinta gitu. Kalau aku lihat seperti itu. Kita lihat ini ada zodiak apa saja kah? Oke, kan Saturnus kan, ini ada energi karma. Jadi karma lagi bermain di asmara kalian. Jadi kamu baik maka akan dikasih kebaikan, kalau dia buruk ya dia akan mendapatkan keburukannya lagi. Mungkin ini adalah hukuman ya atas tindakan dia kepada kamu atau kepada orang yang pernah bersalah terhadap hidup bercintaan, mungkin mantannya ya. Ini mungkin doa-doa orang-orang yang teraniaya dan dia mendapatkan balasannya, tapi dia di sini aku ngelihat nggak akan ngelepasin kamu karena cintanya memang cukup besar sih. Di Saturn Taurus saat apa retrograde ini, dia mungkin saja lagi kayak mikir gitu ya, apa yang pernah dilakukan ini udah pasti dia belajar dari kesalahan di masa lalu dan dia akan memperbaiki gitu ya kesalahannya dia, dan dia akan tetap dengan pilihannya adalah kamu. Di sini juga ada energi dari Capricorn dan Aquarius ya, lalu juga Sagittarius dan Leo ya, Sun. Jadi semua masalah ini terjadi karena adanya pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, yang negatif, sehingga mempengaruhi hati. Hati jadi ikut gitu ya, ikut perih, ikut sakit karena pikirannya selalu yang bukan-bukan, yang tidak sebenarnya. Lalu ada Aries dan satu lagi ada Libra. Buat teman-teman yang aku sebutin zodiaknya, emang termasuk dari orang-orang yang sangat susah. Kalau udah bucin susah loh buat melepasnya, buat ngelupainnya, pasti dikejar terus. Kecuali kalau emang kamu nggak disukain, dia akan ninggalin kamu bener-bener. Apalagi Capri, Aquarius, Leo, Aries, Libra ini udah pas banget nih zodiak ini. Kalau udah bucin nggak bakal dilepas, pasti digangguin. Digangguin di sini bukan arti bikin celaka, enggak. Ya ngegodain kamu, ganggu dengan menggoda gitu supaya kamu kembali lagi. Yang terjadi paling marah sebulan 2 bulan nggak komunikasi, ntar kalau udah itu dia pasti buka komunikasi lagi. Kenapa seperti ini ya? Seperti yang aku bilang tadi, masih ada perasaan sayang dan cinta, dan saat ini lagi kangen, lagi nunggu kamu. Ya, masa sih ya kamu yang duluan nih, buat perempuan jangan. Tapi kalau untuk mungkin kamu sudah suhu ya, sudah paham, sudah ngerti, ya pasti ya udah tau lah jalannya seperti apa. Kecuali mungkin orang-orang yang masih remaja dan gak ngerti mesti gimana. Tapi kebanyakan sekarang remaja pintar-pintar kan.
Oke, energinya cukup luar biasa, dia mikirin kamu, mikirin yang negatif, kepikiran tentang hal-hal yang nggak bener, yang belum tentu kamu ngelakuin, dan dia udah mikir kamu ke sana. Pada akhirnya, ya kacau pikiran dia dan dia akan menyerah dengan sendirinya. Kelak dia akan mengatakan atau mencari kamu dengan kerja kerasnya untuk menyatakan perasaan cinta dan rindunya sama kamu. Dan saat ini dia lagi kangen banget sama kamu, ya. Ada Ace of Cups, perasaan yang begitu besar untuk kamu yang sama sekali eh, tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan di dalam hubungan ini. Kita lihat ada pesan serta apa untuk kalian. Oke, teman-teman semuanya di sini ada, sebentar ya, kayaknya kartunya selalu ada yang jatuh ke bawah deh. Ini kenapa selalu seperti itu ya? Guys, di sini cuaca panas banget, serius. Sangat panas. Oke, teman-teman, ini menyelusup ya. Kalau aku melihat situasi dari kartunya sendiri ya, ini memang sangat dipengaruhi oleh pikiran gitu. Mungkin terlalu besar rasa cintanya, jadi imbasnya itu mikirnya yang jelek-jelek ya. Dan kartu yang terjatuh pun demikian ya, bahwa kebencian itu datang karena sering dipelihara gitu ya di dalam pikiran. Hal-hal yang jelek selalu selalu dikembangin, sehingga kalian tuh lebih berproses dengan hal-hal yang negatif ketimbang dengan hal-hal yang positif. Susah jadinya yang masuk yang baik-baik, karena kamu lebih percaya dengan keburukan yang sudah terjadi sama kamu gitu. Awalnya kamu nggak kayak gini, tapi karena banyak kenyataan yang ada yang kamu jalani sesuai dengan penderitaannya, maka kamu selalu percaya dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif yang seharusnya memang tidak diklaim gitu loh. Ada baiknya memang harusnya mencari bantuan ya. Mungkin kalau orang ini adalah mantanmu, kamu sudah mau menikah dengan orang baru ya, kamu harus cari bantuan supaya untuk nyadarin orang ini biar gak deket-deket sama kamu ya, karena kamu juga punya kebahagiaan yang tidak mau diganggu. Ya, karena aku rasa dia lagi punya pikiran yang jahat, mungkin juga punya nafsu yang cukup tinggi sama kamu, sehingga cuman kamu yang mampu meredamkan nafsunya. Tapi kesalahannya dia adalah dia terlalu keras dan selalu mau menang sendiri, dan udah otomatis kamu di sini merasa jijik ya di hubungan ini, merasa capek gitu. Jadi akan ditinggalkan. Ini aku tutup ya teman-teman ya kartunya, karena jelek banget. Aku nggak mau terpengaruh siapapun yang melihat ya. Secara memang yang buatnya ini nggak pikir-pikir dulu deh. Iya, karena pasti banyak orang yang nggak suka dengan tadi ya, gambar tadi, banyak yang fobia juga. Ya, teman-teman semuanya pelihara pikiran kita gitu ya. Kalaupun ada hal yang negatif di dalam hidup, itu nggak akan selamanya kita berada di situ. Ya, kan ini kan bulan berputar ya, matahari itu berputar. Kita akan berada pada planet-planet apapun nanti kita akan temui di 4 bulan berikutnya, di 1 bulan berikutnya. Akan berubah nasib kita, maka kenali diri kita supaya kita selalu mudah untuk keluar dari masalah. Tapi kalau urusan percintaan memang benar sih, susahnya minta ampun. Karena apa? Pakainya kayak pinginnya indah-indah aja gitu. Ujiannya tuh susah buat dilewatin. Kebanyakan seperti itu. Kalau hubungan asmara, hubungan rumah tangga tuh susahnya minta ampun. Emang banget menyatukan dua kepala itu susah ya. Maunya kemana yang satunya maunya kemana, jadi nggak nyambung. Tapi nggak ada yang mau berpisah satu sama lainnya karena sama-sama mencintai. Cuman nggak ada yang mau saling minta maaf kesalahannya siapa gitu, nggak ada yang mau minta maaf. Tapi ya kembali lagi, karena apa? Karena masih sayang, cuman gengsi aja buat ngomong maaf.
Jadi akhirnya sembuh sendiri dengan cara ya udah ngomong aja gitu, nggak usah minta maaf, udah dimaafin. Kecuali mungkin pas romantis-romantisnya di hubungan di awal ya, pasti romantis, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit menggoda, dikit merayu, jadi ketagihan kan. Sekarang nggak ada kayak gitu, nggak ngerasain lagi kayak disetrum ya, nggak ada getaran lagi karena sudah mulai capek banyak drama. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah. Kalau suka silahkan di share, kalau tidak suka ya share aja ya. Semoga amal baiknya diterima dan semakin luas rezekinya. Bye bye semuanya.